karena gak kondusif juga sih ini. Oke, sebelum memulai kelas KM untuk piketnya sudah dibagi? Sudah Pak. Sudah. Oke, silakan untuk memimpin doanya dulu sebelum Baik, kita memulai. teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum memulai kita belum waktu ya, belum 20 menit kalau belum assalamualaikum ya. Iya. Kalau assalamualaikum aja ya. Harusnya assalamualaikum dulu tadi. Enggak, memang sengaja saya enggak mau langsung ke. Enggak, soalnya kan udah ada interupsi. Berdoa itu udah masuk salah satunya. Iya. Oh, udah masuk ya? Iya. Berarti kan Udah masuk ada interupsi itu. Oke, enggak masalah. Nah, Ya. Oke, berarti langsung aja ya. Ya, Pak Iman. pas ini di video aja nih waktunya. Iya, baik. Terima kasih. Sebelum mulai, mungkin saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Saiful Wahab. Lahir di Cirebon 18 Maret 1981, alamat Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. SLTA, pendidikan SLTA, HP WhatsApp 185 email ya 81. Untuk absen KM hadir semua hari ini. Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, selamat datang di workshop kejuruan elektronika subbidang audio video. Jadi kalau misalkan ada yang salah masuk kelas, kejuruan kelas ataupun desain grafis, di sini kita mempelajari untuk elektronika. Orang elektronika rata-rata penyabar dan penyayang, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena apa? Karena pekerjaannya agak sulit tapi kita sabar. Belum ketemu juga kerusakannya, kita sabar. Penyayangnya kenapa? Karena punya orang tuh kita disayang. Cepet jadi. Belum jadi kita tetap usahain. Nah, itu untuk kejuruan kita elektronika. Mungkin di sekitar kita juga tak lepas dari namanya elektronika. Apa saja kira-kira bidang elektronika yang ada di sekitar kehidupan kita? Televisi, Ya. speaker aktif, bahkan sekarang ini lebih ke elektronika semua, termasuk AC, termasuk yang kita pakai ini, mic juga bagian dari elektronika, AC. Makanya orang elektronika itu nggak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, keperluan kita sehari-hari. Termasuk pom bensin itu sekarang udah pakainya digital semua. Orang elektronika juga. Jadi orang elektronika itu sebenarnya dibutuhkan. Tapi kembali ke tadi, mempelajari elektronika itu susah gampang. Tergantung dari minat dan kemauan kita. Kalau ada kemauan, insya Allah nanti kita bisa. Tapi kalau dari awal udah berpikir, kok ini sulit banget, syukur banget, ya udah, kita berarti susah untuk bisanya. Mungkin itu aja untuk pengenalan elektronika. Dan ini salah satu contoh tentang elektronika, yaitu power amplifier. Power amplifier ini ada di salon aktif atau speaker aktif. Lebih besar lagi kalau kita bicara dengan sound system seperti speaker ini kita yang buat untuk elektronika. Jadi mau skalanya besar kecil itu tergantung dari kitanya. Mau diperbesar suaranya, mau echo mic-nya besar atau kecil, itu diatur oleh kita. Nah, salah satu contoh ini amplifier mono 1 ya, berarti kalau mono ada gambaran untuk tentang kejuruan elektronika mungkin.
Belum Pak. Belum. Berarti kita bukan arah ke las ataupun grafis atau menjahit ya, tapi tentang elektronika yang ada di kehidupan kita mungkin. Siap Pak. Nah, mungkin itu aja dulu masukannya. Jangan dibikin pusing dulu. Siap. Yang penting seneng dulu, jadikan hobi, baru kita belajarnya lebih mudah. Tapi sebelum kita masuk ke materi pokok, mungkin akan ada lebih baiknya kalau kita memperhatikan dari safety in the work atau keselamatan kesehatan kerjanya. Di dalam rangkaian televisi pun akan ada lambang-lambang seperti ini. Contoh, danger high voltage, berarti dia itu berbahaya tegangan tinggi. Termasuk yang TV tabung itu, jika ada yang menempel di tabungnya itu tegangannya besar sampai 25.000 kilovolt. Walaupun untuk skala ampernya kecil. Belum lagi untuk AC masuk itu pasti ada high voltage-nya yang nggak boleh kita pegang. Itu intinya. Terus untuk tanda hati-hati ini berarti kita akan lebih hati-hati pada rangkaian yang mempunyai tanda seperti ini. Hati-hati. Save energy itu mungkin kita membiasakan untuk berhemat energi. Dalam arti kalau sudah selesai bisa dicabut untuk menghemat energinya. Energi listrik yang kita pakai. Mengenai amplifier tadi, mengenai amplifier tadi, kita akan masuk ke salah satu komponen dasar elektronika, yaitu transistor. Elektronika itu nanti dibagi menjadi dua. Lapnya mana? Kejuruan elektronika, kita mengingatkan subkejuruan kita adalah audio video. Mungkin sedikit terbayang kalau namanya audio itu berarti suara, video itu adalah gambar. Sip. Dan kita mempelajari amplifier. Amplifier itu komponennya ada dua, komponen aktif dan pasif. Baterainya lowbat. Saya bawa tapi di kamar. Oke. Lanjut nggak apa-apa ya. Berarti baterainya lowbat semua itu dua-duanya. Nanti saya bawa itu, saya bawa dua itu punya. Habis ya. Mungkin itu tadinya udah bajakan. Komponen aktif ini akan menjadi tiga, yaitu untuk komponen dasarnya ya. Transistor. Itunya nggak kesinihin, nggak kelihatan. Dioda. Wah, ini udah biasa ngajar ini mah nih. Dan IC. Untuk pasifnya resistan, kapasitor, induksi. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari namanya transistor. Transistor itu komponen dasarnya dari semikonduktor. Ini masih Udah 9 menit. Semikonduktor, dan yang akan kita pelajari adalah transistor bipolar. Junction transistor atau BJT. Transistor BJT itu bipolar itu di pasaran ada dua,
Untuk jenisnya NPN. Saya nggak jadi beli apar. Saya mau dibilang aja kayak tadi untuk praktik apar di pertemuan besok. Langsung dipungkas aja di sana. Biar nggak ada aparnya di sana. Kalau beli lumayan mahal, Bu. Dari sini dulu ada yang bertanyakan mungkin. Dijelaskan PNP dan NPN. Betul. Nah, arti dari N itu apa? Kalau PNP itu berarti positif, negatif, positif. Namanya juga makanya transistor BJT itu bisa dibilang transistor dui kutub. Dui kutub itu ada 2 kutub. Ada negatif, ada positif ya? Iya, ada positif dan negatif. Mungkin ada lagi. NPN akan kita nanti bahas pada saat nanti untuk tipenya, untuk jenisnya itu kan NPN sama PNP. Untuk tipenya nanti ada lagi untuk memudahkan transistor apa. Untuk di pasaran itu transistor tipe Jepang, untuk PNP itu tipe Jepang ya. Tipe itu sama dengan kode. Kalau misalkan depannya A atau B itu berarti sudah pasti PNP. Sedangkan untuk C dan D pasti itu NPN. Jadi kalau misalkan di pasaran itu kita melihat transistor A1015 berarti itu PNP. B507 berarti kita sudah bisa memastikan itu PNP. Pengetahuan banget ini ya. 5 itu berarti termasuk apa? NPN. Ya. Kenapa kita lebih menghafal untuk tipe Jepang ya jenisnya? Karena yang di pasaran itu banyak dipakainya tipe Jepang. Dan kalau kita tahu itu tipenya NPN atau PNP untuk pengukurannya lebih mudah. Untuk pengukurannya mungkin lebih ke situ. Terus langkahnya apa lagi saya? Ini apa namanya sudah masuk ke materi ya. Dari situ dulu berarti kesimpulannya kita bisa komponen aktif. Transistor itu termasuk komponen aktif ya, berarti komponen aktif itu ada 3, transistor, dioda, sama IC. Yang kita pelajari apa? Transistor. Transisi. Jadi kesimpulannya Ini yang lucu. transistor adalah komponen aktif. Sampai dia marah-marah ya. Transistor. Ini gambar lambang transistor ya. Untuk PNP gambarnya itu arah panahnya masuk ke dalam. Untuk NPN arah panahnya itu keluar. Arah panahnya keluar. Apa kita ini? Apa namanya termasuk komponen pasif atau aktif? Termasuk komponen aktif. Oke. Ibu, itu transistor jenis A dan B itu jenisnya apa Bu? Untuk tipenya, mohon maaf ibunya terlalu
Iya. Gak apa-apa Bu, silakan. Berarti A dan B itu untuk jenis P, NP dan gambarnya itu masuk ke dalam harapannya ya. A dan B. Untuk NPN gambar arah panahnya itu masuk ke keluar. C dan D. Jadi kalau misalkan C 3807 berarti itu NPN. Kalau misalkan D 1885 itu berarti NPN. Sudah pasti. Itu buat patokan kita. Oke, tolong minta diperhatikan ya. Bukannya baperan, minta diperhatikan. Halo. Hai. Masih sibuk? Oke, sekarang langsung lanjut lagi. Kita nggak bisa pakai monitor ya, berarti kita langsung lanjut ke materi. Kenapa monitornya? Kebetulan lagi error, berarti kita pakai manual. Oke, mohon diperhatikan. Om Maang. 4 menit lagi. Pak, 4 menit lagi. 4 menit lagi. Kalau di saya ini. Oke, kalau sudah. Halo. Ya, Halo. bagiannya halo. Untuk kesimpulannya berarti transistor itu adalah komponen aktif. Ya, ya. Transistor itu jenisnya ada dua, yaitu transistor NPN dan PNP. PNP. Tipe Jepang itu A dan B adalah NPN. PNP. Oh, PNP. Dan NPN C dan D. Oh, C dan D. Ya, itu sudah menjadi standar. Mau ngapain lagi Pak? Terus, Jangan ditunda-tunda Pak. oke. Kamera siapa itu? Kalau sudah, Mantap, tujuan manfaat belum saya akan kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan coba untuk masuk ke evaluasi pembelajarannya.